Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan usia oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih bisa menuntut ilmu syar'i, di mana menuntut ilmu syar'i adalah kenikmatan yang besar sekali, dan itu adalah kebahagiaan bagi orang-orang mukmin untuk menuntut ilmu syar'i. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas kajian ilmiah, kajian rutin kita. Di antara kajiannya adalah kita membahas tentang kitab Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam. Kitab Umdatul Ahkam. Ya. Karya Al-Maqdisi. Ini Umdatul Ahkam yang diittifaqkan ala syaikhain. Ittifaq ala syaikhain. Siapa mereka kalau disebut syaikhan? Dua syekh itu kalau di dalam ilmu hadis siapa? Bukhari, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada Umdatul Ahkam secara mutlak, ada juga yang disebut Umdatul Ahkam Kubra. Umdatul Ahkam, dan yang dikenal banyaknya yang masyhur adalah Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam adalah kumpulan hadis-hadis ahkam, hadis-hadis fiqih yang berada di dalam Bukhari dan Muslim. Adapun Umdatul Ahkam Kubra adalah kumpulan hadis-hadis ahkam, hadis-hadis fiqih yang berada di dalam Kutubus Sittah. Bisa ada yang menjawab apa itu Kutubus Sittah? Terdiri dari kutub apa saja? Bukhari. Antum tahu? Coba. Antum masih ingat nggak? Kutubus Sittah. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ini harus tahu ya. Enggak, udah Ana bilang 6 ini. Ya. Nah, ini dicatat sama antum, dicatat, dihafalkan. Kita punya majelis hadis. Sangat aib, sangat malu kalau tidak tahu apa itu Kutubus Sittah. Itu baru Kutubus Sittah. Nanti ada Kutub Tis'ah, Kutub 9, kitab-kitab yang ke-9, kitab hadis. Harus kenal. Seperti kita dengar Musnad Ahmad, Musnad Imam Ahmad. Apa itu Musnad? Kita coba mengenal istilah-istilah. Baik. Nah, kemarin kita sempat membahas di hadis kedua tentang masalah yang tidak diterima oleh Allah sholatnya. Siapa mereka? Adalah orang yang dalam keadaan hadas. Jadi orang yang dalam keadaan hadas harus berwudu. Dalilnya itu dari Abu Hurairah, la yaqbalullah. Jadi gini kan, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat seseorang di antara kalian apabila kalian berhadas. Apabila dalam keadaan hadas, hatta yatawadda. Sampai kapan Allah enggak terima? Hatta yatawadda, sampai dia itu wudu. Kemarin sudah kita bahas
tentang hadas itu apa, ya kan? Ada catatannya. Nah, ana ingin menyampaikan fiqhul hadis aja sebagai murojaah yang kemarin, pelengkap dari pembahasan kemarin. Mayukhadhu minal hadis, kata Abdullah bin Abdurrahman ibnu Saleh Al-Bassam. Syal-Bassam ini syarahnya ya. Taisirul Alam, diantara kitab yang mensyarah Syarah Umdatul Ahkam, dan Syarah Umdatul Ahkam banyak sekali. Beliau mengatakan ada beberapa faidah yang bisa dipetik dari hadis ini. Anna salatal, sesungguhnya salat orang yang muhdits la tuqbal hatta yatatahhar minal hadatsain al-akbar wal asghar, bahwa salat seseorang yang dalam keadaan muhdits, dalam keadaan berhadas. Jadi dalam keadaan berhadas adalah keadaan yang suatu sifat secara hukmi, nah, yang yamna'u wujuduhu min sihatil ibadah al-masyrut laha at-tahara, itu hadas. Jadi hadas adalah sesuatu yang seseorang itu tercegah dari sahnya melakukan ibadah yang disyaratkan, ya ini harus dia toharo. Kalau tidak, tercegah, dia jadi tercegah dari dirinya, dan itu disebut dia berhadas. Dan hadas itu adalah hadas akbar dan hadas asghar. Hadas akbar, ya antum sudah tahu ya hadas akbar itu apa aja ya, tahu nggak? Seperti air liur, guguk. Hah? Oh bukan, sorry. Hadas akbar antum tahu? Terus ya, kalau hadas akbar itu seperti orang yang janabah, orang janabah, haid, nifas, junub. Nah itu akbar. Hadas asghar adalah orang yang buang, setelah dia buang air, dia dalam keadaan hadas. Hadas kecil itu, ini harus tahu. Ini pelajaran dasar. Ada najis, ada hadas, ya harus tahu ini. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkenaan dengan hadis ini, kalau di dalam kitab Ijma' fi Sunan. Jadi ada kitab karya Ibnu Munzir, beliau itu menerangkan tentang ijma' dan ikhtilafnya sahabat di dalam masalah fiqih. Ketika menjelaskan hadis ini, bahkan di dalam kitab syarah-syarah yang lain dijelaskan, Abu Hurairah ditanya, apa itu hadas? Maka Abu Hurairah menjawab, al-fussa wad-durab, buang angin itu adalah hadas. Itu adalah hadas. Itu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, itu salah satunya. Baik. Yang kedua faidah dari hadis ini, annal hadas naqidu lil wudu wa mubtilu lis shalah in kana fiha. Bahwa hadas merupakan pembatal wudu dan pembatal sholat jika dia dalam keadaan sholat. Jadi contoh misalnya kita sudah wudu, ya, kita sudah wudu, kemudian kita mau kamar mandi atau kita buang angin, nah itu membatalkan wudu yang barusan. Jadi kita barusan wudu kemudian berhadas, nah itu batal, harus tetap wudu lagi, ya, wajib. Apa dalilnya? Ini, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Kemudian wa mubtilul shalah, dan membatalkan sholat, ya, membatalkan sholat. Kalau membatalkan sholat berarti membatalkan apa? Apakah batal sholatnya aja?
batal wudhunya juga, ya. Batal wudhunya, batal sholatnya. Orang lagi sholat dia berhadas, contoh dia lagi sholat buang angin, maka kewajiban dia adalah wudhu dan kemudian sholat lagi, ya. Bukan dia ulangin sholat tanpa berwudhu, tidak. Kalau dengan cara begitu layak balullah, Allah tidak menerimanya, ya. Allah tidak menerimanya. Dan di sini kalau adalah Allah tidak menerimanya, bukan la di sini jangan, ya, bukan, kan ada jangan artinya tidak. Nah di sini karena la di sini layak balullah, Allah tidak, ini lebih tinggi maknanya. Jadi mencakup larangan, mencakup peniadaan, dengan mengatakan Allah tidak menerima sholat di antara kalian apabila kalian berhadas sampai kalian berwudu. Ini penting sekali. Ini penting sekali untuk diperhatikan. Kita sering wudu, tapi kita tidak tahu kadang dalilnya apa. Nah ini penjelasan dalil yang sharih dan sahih, yang jelas dan sahih tentang orang yang berhadas tidak akan diterima sholatnya sampai kapan dia berwudu. Batasannya ini sampai dia berwudu. Kemudian dia sholatnya pun dengan hadasnya itu membatalkan. Jadi ada nawaqidus sholat, nawaqidul wudu, ya. Orang banyak yang ngaji nawaqidul Islam kan, nawaqidul Islam. Tapi nawaqidul wudu kalau nggak tahu apa artinya. Apa? Islam nggak, Ana suka bingung melihat orang yang ngajinya memang benar. Kita harus tahu tauhid, harus tahu akidah, itu asas. Dakwah salaf, dakwatul tauhid, dakwatul akidah sahih. Tapi bukan menafikan pelajaran-pelajaran yang lain. Bahkan kalau pelajaran ini masuknya apa hukumnya mempelajari ini? Fardu apa? Fardu ain. Kenapa? Karena ini berkenaan dengan diri kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita kan diciptakan untuk ibadat. Surat Az-Zariyat ayat 56. Ditafsirkan di Ushulus Thalatha dan di dalam beberapa tafsir di Ushulus Sittah. Sebenarnya itu merujuk kepada tafsir siapa? Ibnu Abbas. Bahwa artinya ibadah di dalam Al-Quran artinya mentauhidkan Allah dalam ibadah. Tapi bagaimana tatbiknya? Bagaimana merealisasikannya dengan fikih? Kan dengan kita wudu, kita sholat, itu kan ibadah. Nah, jadi jangan dinafikan. Karena Anda sering dengar kita belajar tauhid, yang lain nanti. Nggak bisa. Masa yang lain nanti kita perlu sholat, kita berwudu, kemudian cara toharoh gimana, cara puasa gimana, itu apa? Fikih, harus dipelajari, wajib. Jadi jangan didengarkan kalau hanya tauhid pelajaran lain dinafikan. Tidak. Masyayikh, para masyayikh di Saudi, antum kalau mau tahu mereka punya kajian rutin. Fikih ada, tauhid ada. Anda ikut pelajaran yang setiap malamnya 2 pelajaran. Tauhid fikih. Kenapa? Karena itu fardu, merupakan kewajiban. Ini penting, ya. Jadi Anda memotivasi diri Anda dan antum sekalian di sini untuk kita coba mempelajari masalah ahkam, hukum-hukum yang berkenaan dengan kita terus-menerus mengamalkannya. Karena ini penting sekali. Nah, jadi kalau kita sholat dengan hadas itu membatalkan. Dan membatalkan berarti kita harus mengulang sholat, ya kita iadah, ada iadah, ada qadha. Kalau qadha itu melaksanakan suatu kewajiban di luar waktunya. Kalau ada melaksanakan kewajiban, kalau iadah melaksanakan suatu ibadah kepada Allah tapi sifatnya diulang.
Taib. Faidah yang ketiga, al-murad bi adamil qabul huna ada musihatis shalah wa adam ijzaiha. Faidah berikutnya, yang dimaksud Allah tidak akan menerima sholat di antara kalian apabila kalian berhadap sampai kalian berwudu, ya. Itu maknanya adalah tidak sah sholat dan tidak memenuhi syarat. Jadi gini, antum sholat dalam keadaan hadas tidak sah. Karena ini kan namanya pelajaran ahkam, umdatul ahkam, ya kan? Diambil hadisnya, hadis-hadis tentang masalah ahkam. Nah, di antara bentuk ahkam, kalau kita belajar usul fiqh, ada yang namanya as-sihah. Sihah itu sah atau tidak sah. Makanya ada sah, ada batil, ada mani'. Nah, itu karena bicara tentang hukum. Oleh karena itu, kalau kita mempelajari hadis-hadis tentang hukum, baik itu Umdatul Ahkam Kubra, Muharrar, Bulughul Maram, Nailul Autar, dan seterusnya, kita renungkan, kita fokuskan, ini muallif, penulis ini ingin memaksudkan apa? Hukum yang dipetik apa? Nah, hukum yang dipetik di sini adalah tidak sah. Karena masalah sah atau tidak adalah masalah hukum. Jadi hukumnya tidak sah dan tidak memenuhi syarat. Syarat itu adalah sesuatu yang di luar dari ibadah. Kalau rukun ibadah itu sendiri. Jadi kalau kita mau kalau kita mau sholat, kita wudu. Nah, wudu ini disebut rukun atau syarat? Disebut syarat, ya. Syarat apa? Syarat sahnya sholat. Nah, inilah cara kita belajar fiqih langsung dari hadis. Daqiq, ya, dalam. Nah, apabila hadas sampai berwudu. Dan kalau orang yang hadas akbar, cara toharohnya gimana? Ya mandi. Kalau hadas asghar, caranya dia cukup dengan berwudu. Yang keempat, faidah dari hadis ini bagus kita mempelajari cara belajar gini, ya. Jadi faidah-faidah dan lebih memudahkan untuk kita. Faidah yang keempat, karena pensyarah dari kitab ini memberikan 4 faidah dari hadis ini. Syarah yang keempat, al-hadits yadullu ala anna at-taharah syartun lisihhatis shalah. Faidah yang keempat, bahwa hadis ini, hadis Abu Hurairah yang menjelaskan Allah tidak menerima sholat di antara kalian apabila kalian berhadas sampai berwudu, adalah anna at-taharah, al-hadits yadullu ala anna at-taharah syartun lisihhatis shalah, bahwa yang namanya taharah, bersuci, adalah syarat untuk sahnya sholat. Jadi kalau orang sholat tidak taharah, tidak berwudu, kita bicara tentang wudu, sah nggak sholatnya? Tidak. Dan ini ahkamnya, berarti syarat sahnya adalah harus, salah satunya adalah dengan berwudu. Taib. Jelas sampai di sini? Jelas, ya.